ada anaknya yang nanya, "Bu, ini gimana? Ini kok nggak bisa?" "Bentar nak, ibu juga lagi browsing." Gitu, masa gitu jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik dan tetap semangat, tetap sehat dalam menghadapi COVID-19. Ya. Eh, Sudah 2 minggu terakhir ini kita berada di rumah, bekerja di rumah, anak-anak juga belajar di rumah. Ya pokoknya stay at home gitu kan. Di rumah baik. Nah, selama belajar di rumah, ya, jadi akhirnya semuanya belajar di rumah, termasuk saya juga akhirnya bekerja di rumah. Tapi hari ini saya jadinya nggak ada kerjaan ini. Kenapa nggak ada kerjaan? Karena ada fenomena menarik tentang belajar di rumah. Setelah pemerintah menginstruksikan untuk belajar di rumah, jadi sekolah-sekolahnya ditutup, guru-gurunya harus bekerja di rumah, anak-anaknya harus belajar di rumah. Ada beberapa alternatif nih biar belajar di rumahnya berjalan. Sebenarnya cuma 2 sih. Ya, jadi kalau punya jaringan internet ya berarti dengan cara daring. Kalau nggak punya berarti caranya luring, lewat jaringan offline, gitu kan. Nah, akhirnya rame tuh, maksudnya viral juga tuh. Apa yang viral? Ya berbagai macam aplikasi teknologi yang membantu untuk belajar di rumah dengan menggunakan digital. Nah, mungkin sekarang udah nggak asing lagi ya kita dengar ada Edmodo, Google Classroom gitu kan, aplikasi teleconference Zoom, Webex gitu kan, YouTube gitu ya. YouTube mah udah biasa ya. Cuman ini untuk penggunaan pembelajaran. Jadi banyak guru-guru yang kerancingan bikin materi melalui YouTube kan. Ada juga yang melalui Powtoon kan, Kahoot lah, Quizzes, macam digital pokoknya semuanya. Yang beberapa waktu yang lalu tuh dicuekin gitu. Hanya beberapa aja yang peduli gitu dengan aplikasi ini, kemudian dipelajari benar-benar sampai bisa, kemudian dipraktekkan, dicibir dong sama teman-temannya. Ngapain sih capek-capek? Sekarang semua guru latah semua gitu. Bagus, ini hebat, ini keren. Jadi di Indonesia ini untuk menghadapi revolusi industri 4 dia harus dipaksa gitu. Sayangnya dia harus dipaksanya pakai corona. Ini sangat sayang banget gitu. Kenapa nggak dari dulu kan dikuasain, sehingga ketika ya memang tidak ada yang bisa bayangin sih ini terjadi. 2 bulan yang lalu saya juga nggak kebayang bahwa bulan Maret itu saya harus bekerja di rumah, anak-anak harus belajar di rumah. Tidak pernah terbayang. Cuman memang sebelumnya kita sudah pernah membuat kelas digital gitu, sehingga ketika memang harus dengan kelas digital, anak-anak memang sudah tidak asing. Tapi kan tidak semuanya begitu gitu. Nah, yang terjadi apa? Kaget. Kaget inilah yang tidak diantisipasi. Baik, nah tentang pembelajaran daring, mungkin kalau di kota-kota besar bagus gitu ya. Tidak juga. Kalau di kampung susah, Pak. Iya, memang susah sinyal. Jangankan di kampung, di kota juga susah sinyal mah gitu. Kadang naik, kadang turun gitu. Jadi efektifkah? Viral tuh. Apaan? Yang teleconference beberapa waktu yang lalu di media sosial itu banyak sekali guru-guru yang mengunggah kegiatannya dengan anak-anaknya melalui video teleconference pakai Zoom pula yang gratisan, yang batas maksimalnya 40 menit kan gitu. Cuman say hey aja, anak-anak bagaimana, dan seterusnya. Walaupun ada beberapa sekolahan yang akhirnya menggunakan ujian dengan cara ini gitu, pakai teleconference. Ada. Baik. Cuman saya punya pandangan beda. Kenapa saya bilang begitu? Beda.
Jadi gini, sebetulnya awalnya saya barengan ikut mereka gitu, teman-teman yang keranjingan digital. Tapi memang saya udah, ya saya juga belajar lagi sih beberapa aplikasi yang mungkin lebih bagus, lebih menarik untuk anak-anak. Oke. Cuma permasalahannya di sini adalah selain tadi sinyal yang pertama, yang kedua itu kuotanya gitu. Kuota internet itu kan tidak gratis, dia harus dibeli. Nah kalau pakai video conference seperti itu, jelas kuotanya cepat terserap. Nah apa yang terjadi? Beban. Jadi belajar di rumah itu ada beberapa data yang memang mengatakan begitu. Jadi kuotanya hampir 2-3 hari harus beli karena dia menggunakan untuk belajar di rumah. Ngirim dong, upload dong, tugasnya ke guru gitu. Pakai gambar, pakai video, pakai gambar, pakai video. Belum memang ada yang harus di-share dulu ke YouTube. Saya melakukan itu 2 minggu kemarin saya melakukan itu. Mau nggak seminggu lah. Hanya akhirnya saya aja berhitung, oh iya yang dikeluarkan lumayan besar. Nah mungkin untuk di orang tua yang di kalangan menengah ke atas tidak bermasalah, tetapi tidak semuanya begitu, dan kita banyaknya adalah siswa yang menengah ke bawah. Jadi daring efektif nggak? Nggak efektif. Kalau mau efektif bagaimana? Jaringan benerin dulu dong, sinyalnya bener kuat gitu, saat optiknya ada di mana-mana gitu, sehingga untuk mengakses itu tidak terkendala sinyal dan lain sebagainya, dan gratis. Minimal murah deh, gratis juga. Minimal misalkan kita beli kuota 1.000 untuk sebulan cukup gitu, 1.300 giga gitu. Jadi emang ngayalnya gitu ya, keterlaluan sih ya, jadi masalah maksudnya kalau itu berbayar jadinya kan beban tambahan. Soalnya deh itu sekarang kuota yang misalkan taruhlah rata-rata misalkan yang 5 giga berapa, taruh misalkan 50.000, kalau 1 giganya 10.000, yang murahnya misalkan 5.000, berarti 25.000 dengan kontennya video conference dan YouTube dan aplikasi. Seminggu habis misalkan 25.000 kan, misal murah buat yang tadi. Tapi yang menengah ke bawah itu mahal. Nah itu ya, jadi fenomena yang saya temukan adalah sekat daring adalah ini. Pertama adalah tentang bagaimana jadi daring itu jadi mahal gitu, dan ini biaya yang dikeluarkan cukup memberatkan untuk orang tua yang tadi tidak mampu lah untuk membeli itu gitu. Dan kalau di rata-rata kan anak-anak di jenjang itu biasanya di sekolah itu lebih besar dibandingkan anak-anak yang mampu tadi. Itu yang pertama, masalah yang pertama. Yang kedua adalah masalah penguasaan teknologi. Nah gini, oke lah kalau misalkan anak-anak itu udah jago di teknologi, dia pasti bisa ting. Oke, untuk di level SMA saya akan bicara lah. Di level SMP-nya yang di kelas 8 ke bawah deh, selama 2 tahun kalau kelas 8, atau selama 6 bulan ya mau 1 tahun deh untuk kelas 7-nya, tidak dibiasakan di sekolahnya menggunakan aplikasi, salah satu aplikasi lah misalkan, tiba-tiba harus menggunakan, kaget dong. Bisa nggak? Ya interface-nya aja baru lihat dia mungkin harus di login. Ini loginnya mana? Ini join atau create gitu segala macam. Untuk yang pertama kali ketemu dengan aplikasi itu, yang sudah sering ketemu dengan aplikasi pun bisa saja juga menemukan kesulitan lainnya. Itu SMP itu kan satu guru bidang misalkan berapa ratus anak ya, taruhlah misalkan 2 kelas saja udah 70 misalkan, kalau 4 kelas berapa berarti ya?
140 anak gitu ya, 140 anak itu taruh setengahnya 70 anak mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi, kan mumet ya, berbiaya tinggi juga gitu ya. Ini bisa efektif jika kita bisa mengakses internet di mana saja secara free, dimanapun, di rumah free gitu. Bayar gitu lah boleh lah, tapi tidak mahal. Itu bisa jaringan itu. Jadi permasalahannya adalah bagaimana dia bisa jadi user ya, jadi user dalam sebuah aplikasi yang dianya emang enak gitu, tapi kan tidak semuanya bisa, apalagi kalau sudah pertama kali. Itu siswanya. Nah, tadi saya bilang kan sebelumnya, guru-gurunya juga mungkin belum pernah belajar ini gitu. Tiba-tiba dia harus menggunakan aplikasi yang diinginkan diterapkan di kelasnya. Itu ketika ada anaknya yang nanya, "Bu, ini gimana? Ini kok nggak bisa?" Bentar, nah, ibu juga lagi browsing. Gitu, masa gitu jawabannya.